Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Untuk pertama, sebagai mukaddimah, sebagai pengantar daripada pembahasan kita malam ini, buku yang akan kita kaji, yang akan kita diskusikan adalah syarah terhadap bab Hadiyah Asyara. Buku asli ditulis oleh Allamah Hilli. Allamah Hilli merupakan murid khusus dan murid utama dari Syekh Nasruddin Tusi atau masyhur terkenal sebagai Khojah Tusi. Khojah Tusi dan Allamah Hilli keduanya sebenarnya saling bertukar ilmu. Jadi Allamah Hilli belajar ilmu akliyah kepada Khojah Nasruddin Tusi dan Khojah Tusi belajar ilmu fiqih dan usul kepada Allamah Hilli. Salah satu buku dari Khojah Nasruddin Tusi yang membahas tentang ibadah dan doa-doa, lalu serangkaian tentang amalan-amalan, itu Kitabul Misbah. Nah, buku ini lalu diringkas oleh muridnya Khojah Nasruddin Tusi, yaitu Allamah Hilli. Beliau meringkas kitab ini dan menyebut kitab ringkasan itu menjadi Minhajus Saloh. Saya ulangi, jadi gurunya Allamah Hilli yang bernama Khojah Nasruddin Tusi punya kitab namanya Kitabul Misbah atau Misbahul Mujtahid. Lalu diringkas oleh muridnya yaitu Allamah Hilli. Ringkasannya bernama Minhajus Salah. Nah, ringkasannya ini itu ada 10 bab. Ringkasannya ini, ringkasan kitabnya yang ditulis oleh Allamah Hilli itu ada 10 bab. Yang berkaitan tentang ibadah, doa, amalan-amalan, dan sebagainya. Lalu, karena pembahasan tentang ibadah, doa-doa, amalan merupakan pembahasan yang abang, bukan pembahasan asli, bukan pembahasan yang utama, untuk melengkapi ringkasan ini, lalu ditambahkanlah satu bab lagi. Itulah yang disebut bab Hadiyah Asyara. Hadiyah Asyara bahasa Arab artinya bab yang ke-11. Berarti bab ke-11 ini tidak terdapat di buku aslinya Khojah Nasruddin Tusi itu. Karena apa? Karena ringkasannya ini kan hanya menyangkut 10 bab saja. Lalu Allamah Hilli menambahkan satu bab lagi sehingga menjadi lengkaplah pembahasan usluddin dan juga pembahasan furu'uddinnya. Lalu kitab yang 11 jilid ini, 11 bab ini, yang paling ma'rufnya itu justru bab yang ke-11 ini yang disebut sebagai bab Hadiyah Asyar. Pembahasan pertama tentang mukaddimah daripada si pensyarah, yaitu Fazil Miqdad yang mensyarah kitab Bab Hadiyah Asyar ini. Ada 3 pembahasan penting dalam pengantar atau mukaddimahnya Fazil Miqdad, pensyarah kitab Bab Hadiyah Asyar. Pembahasan pertama, dalam ilmu balaghah, salah satu ilmu dalam adabiyat Arabi yang membahas tentang kedalaman dan kefasihan sebuah kalimat. Nah, ilmu balaghah sendiri itu ada 3 pembahasan secara umum. Ada yang disebut ilmu ma'ani, ada yang disebut ilmu bayan, dan ada yang disebut ilmu badi'. Salah satu ilmu bayan, ilmu badi, di pembahasan ilmu badi itu ada namanya mustahsinatul lafzi, yakni yang menjadikan kalimat itu indah. Salah satunya yaitu
ketika kita mau membahas sesuatu, misalnya contoh, kita saat ini membahas ilmu kalam. Ilmu kalam tentunya membahas tentang isbat Tuhan, membahas tentang sifat Tuhan, membahas tentang keadilan Tuhan, membahas tentang ma'at, nubuwah, imamah. Nah, kalau kita bisa menggunakan pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di bab-bab berikutnya itu dimasukkan ke dalam mukaddimah, itu disebut kita memulai dengan kecantikan bahasa atau disebut mustahsinatul labziyah. Jadi antum menggunakan kelihayan dalam berbahasa sehingga ketika orang membaca mukaddimah antum saja, orang sudah akan paham antum akan membahas apa nantinya di kitab ini. Nah, si pensyarah juga melakukan hal itu dalam syarahnya. Kalau antum cek di bukunya bisa dibuka, itu dikatakan yang di awal-awal itu dikatakan alhamdulillahilladzi dalla ala wujudihi iftigharul mumkinat. Nah, dikatakan antum kalau melihat dikatakan ada iftigharul mumkinat. Jadi kebutuhan segala sesuatu yang mungkin itu adalah dalil terhadap wujudnya Tuhan. Nah, ini padahal dia belum masuk dalam pembahasan isbat Tuhan. Tetapi ketika dia baru mau bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan alhamdulillah kepada Tuhan, dia sudah menggunakan dalil-dalil yang akan nantinya dibahas. Ini sungguh ya hal yang luar biasa. Dan biasanya sih ulama-ulama dulu itu sangat menjaga hal-hal yang seperti ini, khususnya di pembahasan balagat, yakni ma'ani, bayan, dan badi sangat menjaga. Mungkin saja di ulama-ulama yang sekarang kurang menjaga hal itu, mungkin karena tujuan lain walhasil. Tetapi kalau ulama-ulama dulu umumnya itu menggunakan kaidah-kaidah seperti ini, seperti Syekh Bahai di kitab Samadiyahnya juga melakukan hal yang demikian. Pembahasan kedua dikatakan bahwa wajib bagi orang yang memiliki ilmu atau orang yang bisa menghidayahi orang lain atau orang yang bisa membimbing orang lain itu wajib untuk membimbing orang-orang yang tersesat. Nah, sebaliknya ketika ketika kalimat dikatakan wajib bagi orang yang bisa membimbing untuk membimbing orang yang tersesat, maka sebaliknya bagi orang yang tersesat wajib mencari pembimbing. Kaidahnya demikian. Contoh misalnya gini, dikatakan wajib bagi kalian mencari ilmu. Tetapi tidak dikatakan tidak wajib bagi kalian untuk mengajarkan ilmu. Wah, ini tidak cocok. Nah, ketika dikatakan wajib bagi kalian mencari ilmu, maka di pihak yang lain juga wajib bagi kalian untuk menyampaikan ilmu kalau kalian memiliki ilmu. Ini baru sinkron. Sehingga antara olim dan maklum itu saling berhubungan. Antara hodi dengan mahdi itu saling berhubungan. Yakni yang menghidayahi dan yang dihidayahi itu saling berhubungan. Contoh misalnya nih, antum orang Bekasi. Lah, ana orang Medan. Dan belum pernah ke Bekasi misalnya. Lah antum tahu kalau ana itu belum pernah ke Bekasi dan ana tidak tahu jalan mau ke Bekasi itu lewat mana, harus naik apa. Walhasil ana 0%. Dan ana saat ini lagi butuh terhadap bimbingan. Lah antum diam aja. Nah, itu hukumnya bagi orang yang berakal, antum itu di mazammat, antum itu di istilahnya bukan dihina sih, istilahnya di antum akan dimarahi. Nah, jadi bagi orang-orang yang berakal, antum akan dimarahi. Kenapa kamu tidak bimbing si Yusuf ini? Lah Yusuf ini kan kamu tahu Yusuf ini orang Medan, tidak pernah ke Bekasi, tidak tahu jalan mau ke Bekasi, nggak tahu harus lewat mana, nggak tahu harus naik apa, dan kamu tahu dia butuh bimbingan, dia tidak tahu sama sekali, dan kamu bisa membimbing, lah kamu diam aja. Dan tidak ada masalah terhadap
pembimbingan kamu. Yakni kalau kamu membimbing, orang tidak akan mukul. Kalau kamu membimbing dia, orang tidak akan bunuh kamu. Dan kamu tidak membimbing. Ini kan kaidahnya baru satu pihak ini. Ini dari pihak si pembimbing. Lah pertanyaannya, bagi yang mau dibimbing gimana? Kok kewajibannya hanya bagi yang mau membimbing aja, terus yang mau dibimbing itu kewajibannya apa dong? Nah, gitu. Nah, kita katakan ketika seseorang wajib untuk membimbing dan ketika dia mampu untuk membimbing dan tidak ada halangan untuk membimbing, maka wajib baginya untuk membimbing, maka kelazimannya adalah orang yang butuh terhadap bimbingan wajib mencari pembimbing. Nah, ini baru sinergis. Sehingga antara hadi dan mahdi itu saling sinergis. Antara yang membimbing dan yang dibimbing saling sinergis. Pembahasan yang ketiga dikatakan bahwa di dalam ayat Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ana mau bedah ini dengan baik sehingga insyaallah antum satu kali dapat ini mohon diingat. Awalan dalam ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, awalan antum melihat ada kata illa di situ. Illa itu bermakna pengecualian. Jadi kecuali. Illa yakni kecuali. Dalam ilmu nahu dan balagat juga dan balogat, illa itu berfungsi sebagai inhisar. Inhisar itu yakni mengkhususkan pembahasan kepada satu masalah saja. Contoh misalnya gini. Anak katakan, tidak ada orang yang lebih dermawan daripada kecuali marhum Ustadz Abu Ammar misalnya. Berarti pembahasan kedermawanan saya khususkan kepada Ustadz Abu Ammar. Nah, ini tugasnya illa. Jadi illa bermakna apa? Bermakna inhisar. Atau apa inhisar? Inhisar yakni pengkerucutan pembahasan kepada yang dikhususkan. Lalu sekarang mari kita lihat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dikatakan, aku tidak mencipta jin dan manusia. Ma yakni tidak, mainofye. Ma-nya yakni huruf yang menafikan sesuatu. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa, yakni dan tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Menyembahku dalam riwayat dikatakan illa liya'rifuni, sehingga mereka memakrifatiku. Kenapa para imam menafsirkan illa liya'buduni itu menjadi illa liya'rifuni? Ibadat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya bermakna penyembahan. Lah, pertanyaannya, antum mau nyembah siapa? Ketika antum menyembah, berarti kan ada yang disembah. Kan tidak mungkin. Anda mau nyembah nih, hanya Suf, Anda mau nyembah nih Suf. Oh, iya, Fadol. Mau nyembah siapa? Nggak tahu mau nyembah siapa. Pokoknya mau nyembah aja. Kan nggak makul ini. Ini kalau bukan gila, ya kurang waras. Tidak ada selainnya. Anda mau nyembah nih. Terus mau nyembah siapa? Pokoknya nggak ada. Pokoknya mau nyembah aja. Sama seperti misalnya gini. Anda memasukkan sesuatu. Ke dalam apa? Pokoknya tidak di dalam. Nah, itu. Mana bisa ketika antum katakan memasukkan sesuatu, maka dia harus di dalam sesuatu. Karena apa? Karena ada pembahasan zarf, ada pembahasan mazruf. Atau misalnya contoh, Anda mau meliputi sesuatu ini. Apa yang antum meliputi? Tidak ada pokoknya. Pokoknya Anda meliputi sesuatu tapi tidak ada yang diliputi. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena yang muhit itu harus ada muhad. Ketika sesuatu itu meliputi, harus ada yang diliputi. Ketika sesuatu itu dimasukkan ke dalam, harus ada yang mendalami itu, yakni zarfnya itu, yakni mangkoknya. Nah, sekarang ketika dikatakan, saya mau menyembah ini.
Terus mau menyembah siapa? Pokoknya saya mau menyembah tapi tidak ada yang saya sembah. Loh, gimana caranya? Mau menyembah tapi tidak ada yang mau antum sembah. Nah, ya ini contoh. Saya ini Yusuf mau menyembah sesuatu. Lalu antum tanya ke saya, "Sof, siapa yang mau disembah?" Saya mau menyembah tapi tidak ada yang mau saya sembah. Loh, ya enggak bisa. Ketika antum mau menyembah sesuatu, harus ada sesuatu yang mau disembah. Nah, sekarang siapa yang mau disembah itu? Nah, ketika antum tanya siapa yang mau disembah itu, nah itulah yang namanya makrifat. Makanya ketika dikatakan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, ya ini kecuali untuk memakrifatiku. Kenapa? Karena antum tidak akan bisa menyembah kecuali antum makrifat terhadap Tuhan. Sehingga awal daripada kita beribadah, yakni makrifat kepada Tuhan. Ini pembahasan ketiga yang disampaikan oleh pensyarah di kitabnya. Oke, baiklah, saya kira penjelasan terhadap pensyarahan sudah cukup.